Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ahmad Sihabuddin bin Sofyan atau dipanggil Pak Haji Sofyan, pria tua yang sudah berusia 90 tahun ini sering dijumpai di Masjid Al-Jihad, Jalan Abdullah Lubis, Medan bila hendak berbuka puasa gratis Senin Kamis ataupun buka puasa Ramadan. Bahkan pada pengajian setiap minggu pagi, Pak Haji Sofyan yang mengkoordinir. Ketika ditanya tentang dirinya, Pak Haji Sofyan mengaku punya cerita unik latar belakang dirinya, suka duka hidup sejak remaja sampai pada usia 90 tahun tetap dihadapkan pada perjuangan. Artinya, kalau dulu dia berjuang atau bergerilya di hutan belantara yang mengingatkan dirinya pada jasa Pak Profesor Sumitro, ayah dari Prabowo Subianto yang kini menjadi Presiden Republik Indonesia, kini berjuang di Masjid Al-Jihad, Jalan Abdullah Lubis, Medan. Berikut wawancara kita dengan Pak Haji Sofyan untuk mengetahui siapa dia sebenarnya dan seperti apa perjuangan waktu remaja atau saat ini ketika sudah menyatu sejak puluhan tahun lalu dengan Masjid Al-Jihad, Jalan Abdullah Lubis, Medan. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa memang Bapak sejak usia muda terlibat atau melibatkan diri dalam berbagai kegiatan ibadah di Masjid Al-Jihad, Jalan Abdullah Lubis, Medan? Ya, begini, saya akan ceritakan pada Bapak bahwa saya datang ke Medan tahun 1978. Tahun 1979 sudah masuk di Al-Jihad, Pak. Jadi sudah mulai ada pengajian di situ. Pengajian itu artinya tidak termasuk organisasi masjid, di luar masjid. Jadi kita menumpang fasilitas masjid saja. Ketuanya waktu itu Pak Abdullah ini orang Minang yang menjadi kepala PU di Aceh. Jadi bahasa Acehnya fasih betul. Jadi dialah yang mengadakan pengajian itu. Jadi pada satu waktu wali kota Aitan Putih dimintanya supaya pengajian ini masuk ke dalam organisasi masjid. Pak Abdullah itu menolak, dia tidak mau. Jadi makanya ini hanya mengambil fasilitas masjid saja. Itulah pemulanya. Jadi saya bertugas waktu itu ialah menjemput ustaz, mengantarkan ustaz, gitu aja ya. Karena saya masih muda. Ya, demikian Pak. Jadi di luar kenajiran itu Pak ya? Ini di luar kenajiran. Karena Pak Abdullah itu tidak mau. Oh, yang apanya Pak Abdullah Aceh Minang itu Pak ya? Ya, orang Minang tapi udah menjadi kepala PU di Aceh. Jadi bahasa Acehnya sama dengan lancar betul. Jadi dulu pengajian bentuk apa pengajian dulu Pak? Pengajian ya kira-kira pengajian ya ada usahanya macam-macam usahanya. Ya. Dia pagi hari atau malam? Pagi hari jam 9 pagi. Oh, cuma jam 9 pagi aja ya? Ya, sampai ya lebih kurang 1 jam lah. Sampai sekarang gitu? Sampai sekarang. Tak berubah waktunya? Tidak berubah. Oh. Jadi kalau saya tengok kan ada buka puasa lagi Senin Kamis itu Pak? Yang buka puasa itu lain lagi ceritanya. Buka puasa itu mula-mulanya kita ada namanya Pak Iskar Siregar, bekas kepala PU. Jadi kalau hari umpamanya hari Senin saya bawa makanan kolak ke masjid, dan dia hari Kamis membawa makanan pula entah apa dibikin rumahnya. Itu baru 3 orang sampai 5 orang, paling banyak 10 orang. Itulah buka puasa. Tapi sekarang karena kita sudah tua,
ibu pun sudah tua, tidak lagi bisa bikin kolak segala macam. Jadi sedekah orang. Nah, sedekah itu yang mengasih sedekah dari Gerindra ada 20 kotak datang sama saya. Itu ada orang dari orang Pekombo datang pula 20 bungkus. Itu ada lagi orang menyumbang ada 30 bungkus. Kalau itu ada kawan saya dapat sponsor, dapat dari mana, ada tahu saya. Kadang itu bungkus, kadang. Berarti itu sampai sekarang tuh puasa Senin Kemis ya? Iya. Ramadannya ada juga Pak? Ramadan ada. Kalau Ramadan saya mengadakan nasi gurih pakai rendang. Itu saya pesan 15.000 sebungkus. Nah, itu saya minta kepada orang-orang yang sekitar saya sponsor. Jadi dapat sponsor untuk 1 bulan. Ya, kalau mau berpuasa sih mewah. Berpuasa itu juga saya harus membeli kain sarung alun kodi, jadi 100.000 lembar. Itu disedekahkan. Itu disumbang orang Pak ya? Iya, sumbang orang. Itu dibagi tadi? Iya, saya bagi kepada tukang beca. Oh, Tukang beca. itu tukang beca yang datang ke masjid atau dibagi di luar? Enggak, tukang beca yang datang masjid. Tapi saya daftar semua. Ada daftar yang sama saya. Tukang beca di Pasar Beringkan saya daftar. Dan di masjid saya daftar. Saya kumpul semua. Dan dapat tukang beca, dapat semua. Di samping itu, di samping tukang beca, ada juga orang yang fakir miskin ya. Nanti saya kasih sarung. Jadi kalau gitu, Bapak lahir di Medan ya? Kan, saya lahir di Martapura, Penambang. Bapak orang Palembang ya? Bukan, saya orang Minang, orang Kamang. Kebetulan agam. Bukit Tinggi lah. Ya. Oh, Bukit Tinggi ya? Ya, Jadi Bapak Palembang dulu sama karena bekerja Bapak, ayah Bapak di Palembang? Iya, karena bapak saya kan kerja di BPM namanya. Artinya BPM itu Batavsep Pesuruh Maskapai. Jadi kalau sekarang Pertamina lah ceritanya. Karena bapak saya sekolah Belanda, HIS di Kota Gedang. Nah, dia bekerja di situ. Jadi kalau zaman dulu kalau orang udah pandai bahasa Belanda, udah paten lah itu Pak. Walaupun dia kalau sekarang ketika SD, kalau dulu HIS namanya. Jadi Bapak bahasa Belanda bisa ayah Bapak ya? Oh iya, karena bapak saya sekolah di Kota Gedang. Kalau Bapak di mana? SD-nya sampai SMA di mana? Saya kalau SD-nya di kampung, karena waktu zaman Jepang, kami pulang ke kampung semua. Sampai di kampung, baru saya masuk SD. SD, sudah itu, sama SD, saya sekolah di Bukit Tinggi, SMP, SMA di Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi SMA ya? Ya. Bapak pandai bahasa Belanda ya? Enggak, kalau saya tidak pandai. Oh, nggak pandai ya? Jadi tamat SMA di Bukit Tinggi. Ya. Setelah itu tamat SMA Bapak lanjut atau tidak? Saya tamat SMA tahun 57, ya, pertama masuk AMN, Akademi Militer. Sampai saya ke Cimahi. Sampai di situ saya tidak lulus, pulang balik ke kampung. Jadi setelah di kampung apa lagi pekerjaan Bapak karena nggak lulus? Lalu pulang lagi, saya itu kuliah sebentar aja kuliah. Di mana itu Pak? Di Bukit Tinggi, ada kedokteran sebentar aja. Oh, kedokteran? Ya. Oh, sempat juga Bapak ya? Ya, jadi itu dulu dites ya, kedokteran itu? enggak, masuk aja. Oh, nggak kayak sekarang? Karena dekannya Pak tua saya. Tapi itu sebentar dan berkesan. Setelah itu orang bergolak, PRRI udah mulai. Jadi, karena berhentinya karena pergolakan PRRI ya? Iya. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Terbalik, Pemerintah Republik Revolusioner Indonesia. Oh gitu ya? Ya. Bukan revolusioner dulu? Bukan, Republik
Revolusioner Indonesia, PRRI. Jadi Bapak gabung di situ? Iya. Ini orang-orang pemuda semua dilatih untuk Jadi itu dulu ditawarkan masuk tentara PRRI itu atau memang tidak wajib? tidak kalau kita sendiri. Tidak disuruh, pokoknya kemauan sendirilah. Kita kan tahu politik juga, karena PRRI itu karena PKI kan, komunis. Karena pemerintah Soekarno dulu Nasakom, nasional, agama, komunis. Jadi orang Minang tidak suka, banyaklah yang tidak suka komunis itu. Yang merontak itu Bapak waktu itu, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, ya kan, yang mau merontak. Kalau Sumatera Tengah mau Hussein pimpinannya, Ferdinand Corona Hussein. Kalau di Sumatera Utara Simbolon, Ferdinand Simbolon. Tapi itu PRRI komunis juga Pak? Enggak, ini bukan. PRRI Soekarno, PRRI itu melawan Soekarno itu. Oh, melawan Soekarno ya? Iya, karena melawan Soekarno ada komunisnya. Melawan Soekarno, PRRI itu. Di Manado waktu itu Pencet Samuel, Lieutenant Kolonel, Operasi Pencet Samuel. Orang Manado juga berontak waktu itu. Oh, Sumatera Ahmad Hussein? Sumatera Tengah. Sumatera Tengah ya? Nah, Sumatera Selatan itu pada saat saya ada Berlian, pernah Berlian. Jadi Bapak masuk dulu macam mana? Mendaftarnya di mana? Ada tempat pendaftaran dulu untuk masuk tentara PRRI itu? Oh, enggak ada. Itu kan sukarela. Jadi Bapak bisa masuknya macam mana? Sukarela. Mendaftar aja lah. Ya, Bapak kan dilatih. Dilatih. Dilatih enggak? Iya, kepala staf Dewa Manting itulah yang mana? Padang Pengate itu ya, Mengate itu. Enggak, itu tempat mana? Enggak, yang mana, yang apa namanya, kepala staf Dewan Manting. Itu yang merekrut pemuda-pemuda. Maksud saya. Maka diberilah kesempatan saya di Padang Mengate latihan sebulan. Oh, dilatih ya? Iyalah, latihan militer. Itu dia ada apa semacam rekomendasi Bapak harus latihan di Padang Mengate gitu? Iya, orang mau pulang latihan mana tembak orang lah gitu. Bukan kemauan kita aja ya kan? Bukan. Diprioritaskan masuk situ ya kan? Iya, latihan itu perlu itu. Itu latih semua ya Pak, menggunakan senjata, cara perang, tiarap. Iya. Dilatih semua? Melatih lah semua. Berapa lama situ Pak? Sebulan. Cepat saja. Setelah itu? Itulah. Balik, pulang? Pulang Bukit Tinggi. Tentara Soekarno, itu namanya, sudah masuk di Padang. Oh, sebelum waktu Bapak latihan itu belum masuk ya? Belum. Oh, masih aman ya? Aman. Masuk dari Padang. Masuk di Padang. Kita udah masuk Padang satu, yang kedua dari Medan ini itu Amayani. Oh, masuk ke Padang ya? Amayani untuk menumpas PRRI lah ya? Ya, menumpas PRRI. Tapi Bapak udah siap latihan? Sudah. Jadi Bapak siap latihan itulah, Bapak kan pulang udah bawa senjata itu? Udah bawa senjata, karabin. Memulai karabin makokang satu. Jadi Bapak waktu sampai di rumah, bulan latihan di Padang Mengate, apa orang tua Bapak atau keluarga tetangga itu macam mana tanggapannya? Bapak dapat orang semua orang Minang itu, orang Sumatera Tengah itu masuk PRRI lah kebanyakan. Oh, nggak ada terkejut, nggak kaget lagi ya? Nggak kaget. Jadi Bapak buat senjata itu nggak ada orang, karena udah pakai senjata juga orang tuh ya? Ya, mula-mula saya dapat senjata karabin yang sekali kokang, sekali tembak. Sesudah masuk yang dari Padang itu, saya diganti dengan geren. Geren itu sekali kokang, 80 keluar sekali. Itu senjata udah dengan lengkap dengan peluru ya Pak? Iyalah. Itu dropping dari Amerika. Berapa lama Bapak siap dari sampai di rumah dari Padang Mengate berangkat
ke pemberontak itu bergabung. Itu pernah ngasih itu lepas merontak juga melawan juga orang semua orang kita. Bapak berangkat dari rumah menuju ke mana? Ke hutan atau? Ke Gunung Merapi lah pertama. Oh, langsung Gunung Merapi ya? Ya, Gunung Merapi. Dari Candong. Dari Padang Mengate udah dibilang apa sama komando Gunung Merapi? Oh, belum. Jadi waktu Bapak sampai di Gunung Merapi, di hutan itu, tentu ada Bapak, orang kan terkejut, apa mata-mata atau apa? Nggak di saya apa deh Pak? Disergap. Nggak tahu orang. Udah tahu orang tuh? Nggak tahu orang tuh. Orang semua sejiwa semua. Bagaimana? Oh, nggak ada lagi juga dianggap Bapak mata-mata atau apa enggak ya? Sejiwa. Maka kalau datang orang lain ke kampung itu, ini mata nih, kita menuduh orang mata mati orang tuh. Oh, di hutan udah nggak asing lagi. Udah kenal gitu ya. Iya. Jadi di hutan itu Bapak bagaimana Bapak apanya? Cara makan, cara biaya-biaya hidup. Oh, jadi sebenarnya orang-orang itu simpatisan semua itu nasi buku ada semua. Ada seperti pemerintah lah. Ada kalau makin lama makin mana ada pajaknya juga. Daerah yang kita kuasai yang itu kena pajak juga. Berarti di Gunung Merapi itu bukan di hutan, ada juga desanya Pak ya? Oh banyak, ya Gunung Merapi itu banyak. Oh bukan di hutan tok ya? Yang tambang manusia ya? Iya, bukan. Saya kan bukan di Gunung Merapi ya, sampai ke Solo berapa banyak hutan tuh Pak? Oh Bapak dari Gunung Merapi sampai langsung ke Solo? Sampai ke Solo. Berapa lama Bapak di Gunung Merapi baru ke Solo? Oh ya, begitu tentara Soekarno masuk ke Gunung Merapi, kita pindah lagi, lari terus. Oh disuruh, diperintahkan atau memang keadaannya memang harus lari? Oh iya diperintahkan, kita ada komandan kita kemana yang bagusnya. Kita mundur ke sana, gitu. Bapak dari Gunung Merapi ke Solo dulu sendirian atau? Oh banyak. Rame-rame ya? Amin. Berjalan kaki ya? Berjalan kaki, pasukan mana? Bapak berjalan kaki itu siang atau malam? Oh malam, macam-macam. Kalau aman siang. Masuk Bapak dari Padang Panjang atau dari Tanah Datar? Nah, dari Tanah Datar. Tanah Datar? Iya. Oh masuk Batu Sangkar ya? Iya. Tadi Bapak ke Gunung Merapi, berangkat ke Solo. Sebelum ke Solo di Gunung Merapi itu apa pernah kontak senjata dengan lawannya, dengan musuh? Iya. Pada suatu pagi kontak senjata antara pasukan kita dengan tentara Soekarno. Di bawah itu ada sungai, ada jembatan pergi ke sungai itu. Ke sungai itu sudah sampai di sana, terjadi kontak senjata. Jadi kan saya nggak bisa lagi naik ke atas. Akhirnya dari sungai itu saya naik sedikit, ada got kecil di bawah tebing itu penuh bersih air itu mengalir. Saya masuklah berdua situ sama teman saya Ciul namanya, orang Teredang. Kami masuklah situ. Sampai sore terjadi kontak senjata. Tapi senjata Bapak meletus juga ya? Kalau saya di mana? Taruh di pematang lah, saya terkepung. Kalau saya menembak itu dikejarnya lah saya. Oh itu ya? Berlari lagi. Tapi senjata ada di sama Bapak? Ya ada lah, taruh di pematang, di batang air itu, di atasnya. Tapi kalau Bapak tembak orang tuh, pasti Bapak diajarnya juga kan? Diajar dikejarnya lah, taktik itu ya? Iya. Jadi kalau dia melawan, kalau kita harus sembunyi ya kan? Iya. Nggak bisa dilawan ya kan, lari dulu ya kan? Oh berarti gerilya ya Pak ya? Iya. Jadi ada yang tewas dari pasukan Bapak? Tidak ada yang tewas. Sama yang tewas waktu itu
ada namanya pembantu tukang masak kita lah apanya itu yang kena tangkap ditaruhnya di pinggir jalan, diikatnya di satu tiang. Kabarnya saya dapat cerita kabarnya waktu tentara Soekarno itu melewati itu semua menempeleng yang tertangkap itu pembantu kita itu orang kampung itu akhirnya udah sore dia mau pulang lagi ditembaknya pembantu kita itu. Berarti yang tewas itu pembantu. Bukan dari pasukan gerilyawan ya? Bukan. Berarti baru siap itu Bapak baru ke Solo? Ya, lama lagi lah kita sudah dulu. Ke Solo? Ya. Di Solo ada juga kontak senjata? Enggak. Nah, ada kontak senjata tapi tidak terlibat langsung. Orang yang ada di Solo itulah yang perang. Jadi senjata itu pernah meletus, senjata yang Bapak miliki? Ada pernah. Ada yang kena musuh? Mana tahu kita. Oh, tembakannya begitu tembakan aja, tidak jelas ya? Ke musuh. Untuk kasih takutan aja gitu ya? Nah, mana tahu kita keluar perang entah dari perlu kita, dari perlu kawan, tahu kita kan? Oh, nggak tahu sasarannya kemana ya? Ya, pokoknya berhadapan kita. Di sana dalam semak, ini dalam semak, mana tahu kita yang mati yang kena Itu pelurunya macam mana Pak? Kalau habis peluru Bapak, kemana diambil itu? Ada peluru kan ada, kita kan dibekali peluru banyak. Ada ya? Oh. Orang peluru kita, senjata kita dari Amerika Pak. Orang Amerika yang membantu kita. Oh, Amerika ya? Ya. Berarti ada bantuan Amerika waktu itu Pak ya? Yang mulai perang itu dibantu Amerika kita. Oh, makanya peluru habis ambil? Ada semua. Peluru banyak. Orang Amerika itu kasih banyak semua peluru. Tapi nggak dihitung ya, mau berapa kita tembakan, nggak pernah dicek ya? Dalam di Solo itu berapa orang anggota pasukan Bapak itu? Satu resimen atau yang apa itu namanya? Kalau satu resimen itu kira-kira 4 batalion. 4 batalion di bawah. Bapak batalion ya? Saya di resimen, saya ajudan komandan resimen. Aron Dawin. Mayor Aron Dawin. Oh, ajudan ya? Ajudan. Dari komandan itu ya? Iya. Komandan Bapak siapa namanya dulu? Aron Dawin. Oh, Bapak kaki tangan dia lah ya? Iya, ajudan lah. Tempat dia bicara perlu duit, perlu beras, perlu anak. Nah, itulah. Oh, jadi Bapak apa-apa yang kata komandan, Bapak lah ajudannya. Dan juga Bapak yang membela dia kan itu. Ya. Kalau ada terjadi apa-apa, Bapak duluan ya kan. Ya. Tapi kalau kontak senjata nggak pernah ya Pak di Solo? Nggak pernah ya. Karena kita sudah di staff. Kita kan di staff, tidak di front. Tapi di Solo itu orang di kampung sana membantu ya? Iya, orang pada semua kalau di bawah kita tuh Pak. Oh, udah semua ya? Iya, tidak perlu. Kita sampai satu kampung kita cari wali negeri. Jadi nggak pernah lah kelaparan Pak ya kan? Tidak pernah. Orang kampung itu udah memang dia ikhlas dia membantu pergerakan itu ya kan? Iya, ikhlas dia. Berapa lama dulu Bapak di Solo itu berjuang? Ada 2 tahun, 3 tahun ada? Enggak. Kita kemana sampai jalan. Oh, pindah-pindah ya? Iya lah. Kalau bantuan dari masyarakat setempat cukup banyak Pak. Mereka juga terlibat dalam kelompok PRRI. Sure. Jadi Bapak di hutan tidak asing lagi. Ya. Tapi bantuan masyarakat sudah tahu kita. Dari luar negeri ada bantuannya Pak untuk PRRI. Dari luar negeri ada bantuan dari Pak Profesor Sumitro. Tapi bantuan itu dijemput ke sana. Jadi bagaimana hubungannya dulu saya nggak tahu. Dikirimlah seorang Mayor Samsinuddin ke Singapura menemui Bapak Sumitro, Profesor Sumitro, melalui jalan tikus.
Nanti naik perahu lah ke Singapura, ketemu Pak Sumitro, ya. Dia pulang, dia bawa koin emas, tak berapa banyak, saya nggak tahu. Ya. Koin emas itu pulang diserahkan kepada Ahmad Hussein oleh Samsuddin ini. Oleh Ahmad Hussein dibaginya di bawah dia adalah 4 resimen. 4 resimen dibaginya lah setiap komandan resimen. Ya, nah, saya kan waktu itu kan ajudan komandan resimen 3. Nah, jadi komandan resimen itu juga menerima koin emas itu. Nah, jadi setelah kalau saya lah kami di hutan itu dalam makan, ada dapat duit lagi. Nah, jual ini satu. Nah, saya jual koin emas itu. Jualnya bukan ke kota. Di dalam hutan itu juga ada orang jual beli emas. Semua ada dijual orang dalam hutan tuh. Nah, saya jual satu, ya kan? Nanti sudah barulah saya untuk makan kami di hutan. Oh, jadi kenapa Pak? Itu bukan untuk pasukan ya, itu kan pribadi komandan resimen aja koin emas tuh. Pasukan udah ada mengaturnya. Pasukan pergi satu kampung mintanya camat, oi sediakan nasi bungkus sekian. Itu ada siap itu semua, ada semua itu. Waktu Bapak menjual sebagai ajudan dari komandan Bapak dah tahu bahwa itu bantuan dari Pak Sumitro? Tahu. Dibilang orang tuh ya? Yang bilang kan komandan saya lah. Orang dari itu. Berapa koin emas itu Bapak jual? Saya nggak tahu berapa banyaknya. Nggak, yang Bapak jual di hutan Solo ya? Iya. Sudah itu kita Oh, dari orang nggak curiga ya? Bahwa ini emas dari mana, emas palsu atau tidak? Kan ada digosok di batu dia. Oh, diujinya ya? Orang-orang yang berarti orang di hutan itu dulu dah pintar-pintar juga ya? Dah tahu dia soal emas palsu atau tidak ya? Kan digosoknya kasihnya air rasa, ya kan? Seperti kita di kota lah. Ada alat-alat untuk menguji. Iya, orang-orang menjual beli emas mesti ada itu. Ya, tapi dulu udah tahu lah itu ya, orang-orang di Padang itu kan, Minang itu kan. Tapi semua kan udah tahu semua ya kan. Iya. Uangnya dulu dikasih sama lagi komandan Bapak ya? Iya, uangnya karena saya suruh jual, saya kasihkanlah ke komandan saya, tulisan dia lah. Itulah dibagi-bagi untuk biaya operasional ya Pak? Oh, nah, operasional yang pasukan udah ada yang namanya. Yang biaya ya? Yang lain di mana pasukan itu berada lah. Di mana pasukan itu di satu kampung. Orang kampung itu memang ngasih makan. Biaya cadangannya mungkin tuh perkirakan ya kan? Dari koin emas itu untuk komandan aja yo. Dan bukan untuk pasukan. Kalau dari negara asing bantuannya ada Pak selain pada Sumitro di Singapura? Ya. Enggak ada. Setelah di hutan, macam mana bebasnya dulu Pak ya? Jadi waktu itu kan Soekarno yang presiden. Kasatnya Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah itu yang kasih amnesti abolisi itu Jenderal Nasution, bukan Soekarno. Bukan Soekarno yang amnesti itu ngasih. Oh, Abdul Haris Nasution ya? Iya. Bukan Soekarno? Bukan. Tapi kok bisa gitu Pak ya? Itulah. Jadi diumumkan itu di hutan, amnesti itu, berarti semua baliklah ke masyarakat ya? Balik ke kota ya? Nggak di hutan lagi ya? Iya. Bapak turunnya di mana dulu ya? Saya di Solo. Jadi dari Solo Bapak pulang ke kampung lah Bukit Tinggi ya? Iya, pulang kampung. Jadi jumpa sama keluarga, sama orang tua? Iya. Jadi setelah bebas Bapak, dapat amnesti, Bapak ke Bukit Tinggi, jumpa orang tua. Setelah di Bukit Tinggi itu Bapak kemana? Apa tetap Bukit Tinggi atau apa? Jadi saya ngikut dia lah. Namanya Sofyan Musa.
kakak sepupu itu. Saya ikut dia lah ke Jakarta, tinggal di rumah dia. Nah, kira-kira akhir tahun 1991. Nah, di Jakarta di rumah kakak sepupu itu lah. Jadi Bapak dari Bukit Tinggi merantau ke Jakarta lah ya? Betul. Bapak naik apa dulu dari Bukit Tinggi ke Jakarta? Naik kapal, Oh kapal ya? Kapal. Teluk Bayur lah ya? Teluk Bayur, kapal laut. Jadi balik sedikit Pak, yang dapat amnesti itu semua ya? Nah, Semua dapat, yang pemberontak dapat semua? semua turun dari hutan semua. Oh berarti Pak Sumitro baliklah, udah bisa balik ke Jakarta, ke Indonesia ya? Nah, Pak Sumitro tidak pulang dia, karena waktu itu masih pemerintahan Soekarno, dia tidak pulang. Nah, kalau dia pulang, dia langsung ditangkap di internet, diasingkan satu rumah. Tapi udah amnesti, Iya, biar dia nggak pulang? dia belum pulang karena Soekarno masih presiden. Oh gitu ya? Takutlah, dia nggak pulang. Nah, setelah Soeharto memimpin, Jadi presiden ya? jadi presiden, barulah Pak Sumitro itu pulang ke Jakarta. Dijemput lah ya, Nah, kira-kira itu gitu. tahu saya. Ya. Cuman beliau tinggal di rumah di Kajian Kertanegara, Kebayoran Baru. Nah, saya kan sudah bekerja di perusahaan di Jakarta. Oh Bapak sampai di Jakarta udah ada bekerja Pak ya? Ada bekerja. Oh enggak menganggur lah ya? Tidak nganggur. Karena pimpinan saya itu teman saya dulu di SMA Bukit Tinggi. Dia senior di Bandung. Jadi saya pergi ke hutan, dia pergi ke Bandung. Saya sama senior, bikin perusahaan dia. Dia orang Minang juga ya? Iya lah, Bukit Tinggi. Orang Lawang ya. Iya. Nah, jadi dia bikin perusahaan, jadi sama sama dia lah. Ayah, sini lah kerja sama aku. Jadi kerja itu mula-mula kan Jakarta itu mulai bangkit, gedung-gedung tinggi mulai, ya. Nah, jadi banyak instalasi listrik ini yang perlu. Nah, teman saya ini insinyur bagian listrik dari ITB, dia bikin perusahaan namanya PT Ampera. Nah itulah kerja instalasi gedung-gedung bertingkat. Dulu sekitar tahun berapa saya ingat Bapak? Itu Presiden jadi presiden Soeharto ya belum? Soeharto belum jadi presiden, masih Soekarno waktu itu. Masih Soekarno. Masih Soekarno ya? Iya. Berarti Sumitro belum pulang lah dari Singapura? Belum lah. Contohnya satu, Muhammad Nasir, Perdana Menteri kita yang bikin Republik Kesatuan Negara Republik ini, ya. Muhammad Nasir di mana waktu itu? Waktu itu di Yudutan juga dia. Pulang ditangkap sama Soekarno. Diasingkan dia di satu rumah dia Oh ditangkap, diasingkan sama Soekarno ya? Ya, diasingkan satu rumah di internet. Muhammad Nasir ya? Dia di internet. Bukan Muhammad Nasir aja, ada beberapa orang banyak. Jadi kalau Sumitro pulang kan jadi gitu juga ya kan? Jadi dia nggak pulang ya? Nggak pulang. Walaupun udah dapat amnesti. Iya. Karena ngasih amnesti itu si Nasution, Iya. Abdul Haris ya kan? Iya. Bukan Soekarno ya? Iya. Jadi dia nggak berani pulang ya? Nggak boleh pulang. Jadi Bapak waktu di Jakarta dia belum pulang lah? Belum. Mau di Palembang baru pulang dia. Jadi Bapak ceritanya dulu macam mana? Pernah Bapak jumpa dengan Sumitro terakhir ya? Iyalah. Waktu Soeharto jadi presiden tuh ya? Iya. Nah, jadi begini, waktu Soeharto jadi presiden, baru dapat Sumitro pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta, tinggal di Jalan Kertanegara itu. Yang menurut kabar konon, katanya yang mensponsori pulangnya Sumitro dari Singapura itu Hasim Ning. Apa? Hasim Ning yang pengusaha Minang. Hasim Ning ini orang bapaknya orang Palembang, maknya orang Padang, mempunyai perusahaan mobil-mobil, ya kan, besar. Nah, kabarnya Hasim Ning inilah sponsor Pak Mitro pulang ke Jakarta, yang tinggal di Kertanegara itu. Nah,
Itu rumahnya di yang Bapak di Kertanegara ya? Ya, kita, Itu rumahnya udah ada juga dulu. ya udah, tapi baru ya udah ada. Saya tahunya sudah ada. Nah, karena saya masang lampu sana, karena rumah itu baru, jadi kawan saya, bos saya ini pasang lampu ini. Jadi balik dulu pengalian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto itu Bapak dari Jakarta ya? Iya, udah Jakarta. Bagaimana ceritanya jumpa dengan Sumitro? Karena beliau itu rumah baru, jadi kantor saya mengasihkan satu lampu kayak bulan di pojok, Lampu hias ya? lampu hias kayak bulan lah. Jadi kalau mau membaca bisa membaca begini ya. Nah, itu saya pasang. Nah, setelah saya pasang, saya mau minta izin pulang, turun dari tangga Prabowo ini sama Asip, ya. Jadi karena dia mau pamit sama bapaknya, mau kemana kalian? Mau pergi ke sini. Ini dia bilang, ya, saya nggak tahu tuh, tidak saya perhatikan. Nah, sesudah mereka pulang, Prabowo ini sama Asip berangkat pergi, baru saya pamit sama Pak Sumitro ini. Pak, terima kasih Pak, sudah sabut saya. Beliau bilang terima kasih juga. Nah, barulah saya berangkat pulang ke kantor. Pernah juga Bapak cerita dulu bahwa Bapak bekas pemerintah PRRI. Pernah? Oh, enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi dengan anaknya Prabowo yang sekarang sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, Ya, pernah juga Bapak jumpa dulu? belum pernah, Pak. Karena dia masih anak-anak ya? Masih anak-anak. Berarti Bapak di hutan kenal namanya, di Jakarta sempat bersalam kan gitu ya? Iya. Di Jakarta lah mendil kan ya kan? Iya. Tatap muka sama dia ya kan? Iya. Ya, begitu banyak pengalaman Bapak selama berlang-lang buana di Jakarta setelah menjadi pemberontak PRRI di Gunung Merapi, Sumatera Barat. Kenapa Bapak pindah dari Jakarta, tak betah tinggal di sana, harus ke Medan? Begini, perusahaan tempat saya bekerja itu sudah jenuh, proyek sudah menurun, jadi tidak sebanyak waktu saya mula-mula bekerja, ya tahun 1 itu, karena waktu itu kok seorang booming lah proyek, itu sudah menurun. Jadi dengan keadaan begitu, saya setelah sepupu ke Medan aja, katanya. Pergilah saya ke Medan mengikut dia. Dia sebagai kepala cabang PT Mega Ultra di Medan ini, di Jalan Katamso. Jadi selama saya duduk di Mega Ultra itu, saya mencari proyek aja, mencari proyek. Pagi-pagi bangun terus ke PTP, terus ke PLN, semuanya. Saya aduk semuanya, PN, PTP, saya aduk semua. Jadi di PLN saya dapat proyek yang besar. Itu PLTU di Belawan itu, si Canang itu, saya mendapatkan proyek. Waktu itu miliar. Tahun berapa tuh? Miliar, 80. Besar lah. Sekarang masih ada PLTU Belawan. Beberapa magresi. Sudah saya dapat proyek, itu yang bekerja ya insinyur segala macam lah, yang ahlinya semua. Saya ikut lagi ya. Saya hanya mencari proyek. Sudah itu saya ke PTP. Pagi-pagi sampai di kantor PTP. Kalau perlu sebelum orang itu datang, saya sudah datang. Begitulah saya waktu muda. Jadi orang itu pun simpatik sama saya. Di PTP 8 di Medan. Jadi PT 8 itu waktu itu bikin pabrik teh Tobasari namanya. Perkebunan teh, bikin pabriknya. Dibangunlah pabrik teh Tobasari. Bangun itu
udah jadi proyek itu. Itu dapat dua proyek yang besar. PLTU sama Tebasari. Itu sudah tender dulu tuh Pak ya? Itu tender. Oh, enggak penunjukan langsung ya? Nah, tender lah. Kalau penunjukan langsung, direktur PTP itu lah ditangkap. Iya. Dan semua tender. Proyek dapat dengan tender. Bukan dikasih aja. Oh, proyek Bapak terus pemenang ya? Menang. Nah, maka dapat mereka kan dapat menang. Berarti proyek itu masukkan penawaran juga dulu Pak? Iya lah, tender. Banyak juga pesaing ya, perusahaan lain. Banyak menang. Saya pemenang. Itu di mana dulu Bapak bisa menang? Karena orang Jakarta Bapak ya kan? Orang senang sama saya. Nah, itu udah tahu saya tuh. Lembaga ini bukan hanya kontraktor saja, dia dagang ya juga. Ramas di perusahaan saya ini. Ekspor impor. Kalau ekspornya kopi, kalau impornya dulu besi beton SPC aspal impor. Nah, itu. Dan perusahaan-perusahaan yang Bapak menangkan itu selesai semua ya? Selesai semua. Tidak ada yang bermasalah ya? Tidak ada masalah. Bukan kan? Maka di situ mungkin Bapak terus perusahaan Bapak termasuk perusahaan yang bersih, tidak pernah bermasalah ya kan? Tak pernah blacklist, tak pernah apa ya kan? Jadi pengalaman itu sekarang nggak Bapak pakai lagi ya? Ya udah tua, kemana saya nggak bekerja lagi, nggak ada urusan proyek kemana? Tak, Bapak delegasikan sama lagi generasi-generasi pengalaman Bapak itu ya? Nggak bisa. Itu kan bawaan diri masing-masing. Oh, bahan diri Pak ya? Iya, setelah saya pensiun, sebelum pensiun, saya bilang sama orang PLN, Pak, tahun depan saya pensiun, bikinlah perusahaan kan. C3 itu di bawah, kalau saya di bawah 5 juta. Bikinlah perusahaan, saya bikin CV satu CV kecil, ya, yang klasifikasinya C3 15 juta ke bawah, 5 juta ke bawah, tidak salah. Nah itu di PLN itu waktu saya udah pensiun, saya tidak bekerja lagi, saya pensiun tidak dapat pensiunan, saya sembayar sekaligus. Itulah Mercy itu yang saya beli duit itu, Mercy sampai sekarang tuh. Itu duit. Jadi Bapak orang kontraktor dulu ya kan, kontrak besar. Jadi apalagi sering menang proyek ya kan. Jadi macam mana ceritanya bisa masuk ke masjid? Itu apakah masuk Bapak di nazir masjid atau tidak ya? Nah. Waktu zaman wali kotanya Aisyah Putih, supaya pengajian ini masuk ke nazir masjid. Ya, jadi saya dibawa Pak Lurah, ayo kita ke rumah Pak Wali. Nah, Pak saya ada perlu. Nah, jadi Pak Lurah sendiri. Nah, saya enggak. Jadi minggu depan saya tanya Pak Lurah, apa cerita Pak? Ya supaya pengajian kita ini masuk ke masjid, saya nggak mau katanya. Jadi kita berdiri di luar masjid, cuma memakai fasilitas masjid saja. Itu saja, sampai sekarang. Jalan Abdul Lalu itu? Karena saya dari tahun 1979 sudah masuk dari giat pengajian minggu pagi jam 9. Nah, itu apanya ketuanya Pak Abdullah, orang Minang tapi bekas kepala PU di Aceh, jadi bahasa Acehnya kalah orang Muslim. Oh gitulah. Jadi saya jadi pembantu Pak Lurah. Kita minggu depan siapa Pak? Siano. Oh iya. Saya hanya menjemput Ustaz. Nanti mengantarkan Ustaz balik pulang setelah pengajian. Jadi kok bisa apa jiwa Bapak dengan masjid? Bapak orang surau dulu atau orang pesantren? Bukan. Saya bukan pesantren. Nah, ya begitulah, itu sudah jiwa yang menentukan, jiwa kita yang menghadap ke sana. Sampai sekarang ya kan? Sampai sekarang. Berarti jiwa itu Pak ya? Iya. Bukan pesantren atau tidak? Bukan, tidak ada.
sebab kita udah ke masjid, cenderung ke masjid. Tapi dari waktu kecil Bapak udah memang udah pandai mengaji, udah pandai agama, udah tahu ya? Ya, karena di kampung kan kalau ke maghrib itu kan pergi ke Surau ya? surau mengaji. Oh di Padang di apa ke surau juga dulu Pak ya? Di kampung, Ya. kampung di Kamang, Ya, ke surau ya? ke surau. Diajar mengaji. Iya, iya. Berarti udah pandai mengaji juga lah Bapak di surau. Iya lah, mengaji ya. Oh. Bukan. Apa ada program Bapak walaupun Bapak bukan orang najir masjid untuk membesarkan atau membangun Masjid Al Jihad itu? Ada, itu ini ceritanya. Jadi pembina masjid ini ada Pak Insinyur Abdul Fani namanya. Dia insinyur dari Australia, sekolah di Australia. Istrinya orang Australia juga. Itu masjid Islam. Itu dekat sama saya, Pak Abdul Fani. Jadi waktu Pak Rupani ini bilang sama saya, nanti kita bikin satu gedung pertemuan di lapangan parkir belakang itu yang besar itu, kita bikin tempat pesta. Jadi orang pesta membayar kan ke masjid, ke masjid, ya kan? Ya, sewa. Jadi di samping tempat pesta kita bikin tahfiz anak yatim kalau perlu dididik lah, menjadi tahfiz ya, menjadi ulama dari situ. Kamu bantu orang-orang juga. Kalau ada anaknya yang mau masuk itu silakan, berarti semua. Itu rencana. Oh, itulah rencana dalam pengembangan masjid Pak ya? Iya, pengembangan masjid. Tapi itu di luar masjid najir ya? Iya, kalau itu mesti nanti. Itu tuh kalau sudah masjid ini sekarang, yayasan sekarang sudah menjadi wakaf, masjid wakaf Al Jihad. Ini wakafnya dihilangkan oleh pengurusnya. Wakafnya itu. Oh, dulu masjid itu wakaf ya? Wakaf. Sekarang? Tidak ada dihilang, biasa saja. Dihilangkan wakafnya. Kok bisa gitu Pak ya? Nah itulah, dia ketua. Dibikinnya pendiri masjid itu 17 orang. Itu tidak. Jadi pemindahan Masjid Al Jihad dari wakaf ke yayasan. Ya, Kok tidak ada reaksi Bapak atau jemaah lain? reaksi saya murah-murah. Jadi saya berjuang sendiri nggak bisa. Jadi kata kawan bikin satu kelompok, forum komunikasi Yayasan Masjid Al Jihad. Itu ada sekarang. Ada kawan yang mengusulkan. Jadi dibikinlah itu. Di situ ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Walaupun ada duit, tapi ada. Ya kan? Saya sebagai penasihat saya di situ. Jadi semuanya di dalam kepala saya semua. Oh gitu Pak ya. Jadi sekarang dari wakaf bisa dipindahkan jadi yayasan oleh orang-orang tertentu ya kan? Iya. Padahal itu tidak boleh kan? Tidak boleh. Karena wakaf tidak boleh dialihkan untuk siapa-siapa. Iya. Karena itu adalah tanah wakaf, sedekah infak umat kan gitu Ya. kan? Yang kita takutkan Pak, 50 tahun yang akan datang, kita ini sudah nggak ada. Itu yayasan Masjid Al Jihad. Nanti kota berkembang, dibikinlah mall di situ, bikin hotel, enak. Dipindahkannya ke Sangkumbang tuh, Masjid Al Jihad. Kamu begitu, kalau wakaf kan bisa dipindahkan, tetap di Jalan Abdul Lubis itu. Tapi Bapak sendiri atau yang kelompok Bapak tetap bertahan dengan wakaf ya? Wakaf, itu aja perjuangan. Dan dia mau jadi ketua lah. Bukan yang kepengen jadi Tapi ketua. Bapak jelas tidak terima ya? Bapak tidak terima itu jadikan yayasannya? Tidak terima. Tidak terima ya? Tidak terima. Wakaf, mesti ada kata-kata wakaf. Yang ketua sekarang, dia mau jadi ketua lah. Silakan. Tapi sudah ada BKM-nya. Kalau masjid wakafnya ada BKM pada kemakmuran masjid, ya.
ikut kita di situ dan mengontrol. Tapi dengan rencana Bapak tadi untuk membuat suatu tempat pesta supaya nanti atau pertemuan keagamaan bisa tempat pesta itu. Apa yakin Bapak bisa berhasil? Waktu Bapak telah seusia Bapak. Itu saya punya tahu. Ya, tapi Bapak tetap berjuang ya? Berjuang karena kan saya kan udah punya forum komunikasi Yayasan Al-Jihad, forum komunikasi kan ada pembantu saya. Apa harapan Bapak? Karena dana kan cukup besar juga ya kan untuk membuat satu tempat pesta, apalagi yang modernnya kan. Dulu saya punya ide ya. Yang pertama minta kredit ke bank, dibiayai oleh bank, nanti dibayar uangnya dengan hasil itu. Ya itu pertama dulu. Nah, sekarang nggak lagi. Sekarang saya udah nampak saya orang yang punya duit. Si A, si B, tinggal saya datang. Kalau sudah tangtung apa lagi sana, masyarakat ikut itu ide saya. Apalagi kalau nanti saya bisa ketemu sama Prabowo, itu bisa saya mintakan ke Prabowo untuk mendukung ini. Gampang itu apa itu sesuai sama Prabowo. Itu dalam kepala saya. Yang punya ide itu saya. Tapi bukan orang yang saya tunjuk jadi ketua, nggak ada itu. Saya punya ide semua lah. Oke Pak, mudah-mudahan amal ibadah Bapak udah puluhan tahun Bapak di Masjid Al-Jihad Jalan Abdullah Lubis Medan, mulai dari buka puasa Senin Kemis dan Ramadan gratis, juga pengajian-pengajian setiap jam 9 pagi ya. Itu sampai sekarang Bapak lakukan, alhamdulillah. Dan juga terwujud rencana besar Bapak untuk membangun di luar masjid, di samping masjid itu tempat pesta yang berbasis ekonomi syariah, sehingga masjid juga mendapat satu income untuk mengembangkan masjid lagi, dan juga untuk mengkader mungkin juga orang-orang miskin, anak-anak yatim dari hasil-hasil itu ya. Itulah wawancara kita dengan Pak Haji Ahmad Shihabuddin bin Sofyan atau Pak Haji Sofyan, yang sejak remaja sudah menjadi pejuang sampai usia 90 tahun pun tetap berjuang untuk mewujudkan rencana yang mesti digapai. Demikianlah tayang kami dari channel Ideosal Official. Mohon jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih telah menyaksikan tayang kami dari awal sampai akhir. Sampai jumpa dengan tayangan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.